Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Saiful Mikdam. Saya mahasiswa pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural mencegah radikalisme siswa. Namun sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan sedikit menceritakan kasus-kasus yang sering terjadi di lembaga pendidikan mengenai radikalisme siswa. Di antaranya, kasus radikalisme siswa terjadi di SD Yogyakarta di Sragen. Ada seorang siswi yang beragama Kristen mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari oknum rohis dengan dipaksa untuk memakai hijab, padahal siswi tersebut beragama Kristen. Namun pelaku terus-menerus mengirimkan pesan ke korban supaya korban masuk agama Islam, menjalankan syariat Islam, dan memakai hijab. Jadi ada paksaan di dalam agama. Padahal dalam ajaran Islam itu sendiri tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya dapat kita pahami bahwa dari kasus yang terjadi di lembaga pendidikan, masih ada siswa yang belum menerapkan sikap toleransi dalam beragama. Sehingga perlu adanya penguatan pendidikan multikultural untuk mencegah radikalisme siswa. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikulturalisme? Pendidikan multikulturalisme yaitu sistem pendidikan yang menempatkan dan menghargai keragaman budaya dan agama, dan keragaman budaya dan keragaman agama ini menjadi aset dan potensi tercapainya tujuan pendidikan. Dan perlu kita sadari bahwa negara yang kita cintai ini adalah negara yang dipenuhi dengan keragaman, ragam budayanya, ragam bahasanya, ragam agamanya, sehingga perlu ditanamkan, diberikan wawasan tentang pendidikan multikultural supaya tidak terjadinya sikap diskriminatif dan intoleransi. Nah, ketika kita menyadari akan multi budaya, multi agama, maka akan menimbulkan keharmonisan, kerukunan, hubungan antar beragama yang baik, gotong royong, kemudian menimbulkan pluralisme dan multikulturalisme. Jadi, pendidikan multikultural ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu upaya untuk mengarahkan perubahan terhadap lembaga pendidikan mengenai pengembangan wawasan keragaman budaya dan agama supaya memberikan kesetaraan, kesempatan pendidikan ke semua golongan. Yang kedua, menyadari dampak dan implikasi dari sikap diskriminatif. Yang ketiga, pengembangan sikap positif terhadap pemeluk agama dan kelompok budaya untuk saling memberikan kontribusi dalam menciptakan harmoni sosial. Nah, dengan demikian, ketika multikulturalisme dikembangkan, diamalkan, diterapkan di negara yang kita cintai ini, maka negara kita akan dipenuhi dengan kerukunan dan keharmonisan. Kemudian, apa sih solusi yang dapat kita lakukan dalam upaya mencegah radikalisme siswa? Yang pertama, bisa melalui program terintegrasi dalam mata pelajaran. Menurut para peneliti, materi tentang anti-radikalisme disesuaikan dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang menanamkan pendidikan karakter, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, ilmu pengetahuan sosial, dan bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, bisa melalui program rutin di sekolah.
baik itu program harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Program harian seperti sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian setelah belajar melaksanakan piket kelas. Nah, kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa religius, nasionalisme, dan gotong royong. Baik, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.